Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai struktural design pattern. Ya, struktural design pattern ini jenis kedua ya, yang diperkenalkan oleh Goff, ya, Gang of Four. Setelah kita di pertemuan yang lalu itu kita sudah bahas tentang kreasional ya. Ya, tujuan pembelajaran di hari ini yang pertama mahasiswa mampu menjelaskan apa itu struktural pattern serta yang melatar belakangi struktural pattern. Kemudian mahasiswa mampu menjabarkan contoh struktural pattern ya. Jadi ada dua pattern yang akan kita jadikan contoh di hari ini. Yang pertama adalah adapter pattern, yang kedua adalah dekorator pattern ya. Jadi adapter dan dekorator itu nama nama desain pattern ya. Sebelum kita masuk ke materi langsung ke adaptor atau dekorator, ini saya perlu membahas kembali, mereview ya bahwa desain pattern itu ya itu adalah suatu hasil gitu ya, hasil dari kesimpulan ataupun pemikiran-pemikiran dari peneliti yang terdahulu ya, di mana mereka menemukan ada permasalahan-permasalahan terkait desain dari waktu ke waktu, dari proyek ke proyek yang berulang terus-menerus. Nah, sehingga mereka berpikir bagaimana kalau kita buat desain polanya gitu ya. Jadi kalau nanti masalah ini itu nanti polanya itu bagaimana. Nah, itu namanya pola tersebut itu namanya desain pattern. Kemudian, nah, klasifikasi dari desain pattern itu kemarin kita sudah bahas ya. Eh, ada creational pattern yang sudah di minggu yang lalu, ada structural pattern dan behavioral pattern. Di minggu ini kita akan masuk ke structural pattern dan juga ada contohnya gitu ya. Kemudian apa itu structural pattern? Ya, structural pattern ini adalah desain pattern yang dia itu mengatur eh, ya cara untuk menggambarkan relationship gitu ya antar entitas atau antar entitas. Kita ingat di ER diagram itu ada satu objek gitu ya, satu objek yang apa mempengaruhi gitu ya, yang relevan dalam suatu case kita. Ya, itu relasinya bagaimana? Itu dibahas di structural design pattern. Nah, jadi di desain pattern ini mendeskripsikan bagaimana ya utamanya ya objek dan kelas ya, bagaimana objek dan kelas ini tersusun dan bagaimana hubungan mereka untuk menyusun suatu struktur eh, yang luas gitu ya. Untuk menyusun suatu struktur keseluruhan itu bagaimana? Dari deskripsi struktur itu kan berarti utamanya ya kita harus tahu strukturnya gitu ya. Desain pattern struktural ini membahas tentang strukturnya. Nah, bentuknya ada banyak ya, ada banyak. Contohnya di hari ini kita nanti akan bahas cuma dua saja ya. Ada adapter pattern, ada eh, ya dekorator pattern. Oke, kita akan masuk langsung ke adapter ya. Adapter pattern ini adalah eh, pola struktural design yang memungkinkan objek dengan antara muka yang seharusnya tidak kompatibel. Ini untuk gimana caranya bisa kompatibel dan bisa berkolaborasi. Di sini ada ilustrasi, ya, ada rel kereta yang dia mestinya melalui itu kereta gitu kan ya. Tapi di sini yang mau kita buat untuk melalui itu mobil, nah makanya harus ada adapter. Ya, ilustrasinya begitu gitu ya. Nah, di sini adapter to rel adapter gitu ya. Jadi ilustrasinya seperti itu. Oke, solusi untuk permasalahan ketidakkompatibel eh, dua kelas ataupun objek tersebut itu Anda bisa membuat adapter pattern. Dia adalah objek khusus ya sebagai interface sehingga objek lain itu bisa memahami gitu ya. Oke. Nah, eh, contoh di sini ya, misalkan
Ini permasalahannya. Oh ya. Jadi contoh begini, misalkan Anda buat aplikasi ya. Anda buat aplikasi untuk merekam, menganalisa bursa saham gitu ya, stock data provider gitu ya, menganalisa bursa saham. Bursa saham ini mengeluarkan interface ataupun apa API gitu kan ya. Nah, itu bentuknya eh, XML gitu kan ya, atau yang dikeluarkan itu bentuknya XML. Nah, Anda menemukan ada suatu aplikasi untuk reporting yang lain yang bagus sebenarnya, tapi dia formatnya JSON. Ya, formatnya dia JSON. Nah, bagaimana dari data yang Anda sebenarnya sudah apa buat ini itu biar bisa kompatibel dengan JSON. Kalau memaksakan JSON-nya ini di XML kan perlu converter dan ada ke kemungkinan juga untuk keliru gitu kan ya. Ada kemungkinan untuk bug. Nah, maka Anda perlu adanya adapter. Gitu. Itu adalah ilustrasinya ada adapter. Nah, em, ya cara kerjanya secara umum ya. Jadi adapter mendapatkan antara muka yang kompatibel dengan salah satu objek yang ada, gitu ya. Menggunakan interface ini, objek yang ada dapat memanggil metode adapter dengan aman. Setelah menerima panggilan, adapter meneruskan permintaan ke objek yang kedua, gitu ya, dengan format yang sudah diharapkan oleh si objek yang kedua tadi. Gitu. Jadi objek yang kedua tadi menganggap seolah-olah dia itu satu tipe dengan dia. Ya. Oke, analogi yang lain itu mungkin colokan antar negara gitu ya. Jadi kalau Anda ke pernah ke luar negeri gitu ya, itu colokan yang di Indonesia, umumnya di Indonesia dengan colokan yang mungkin di Tiongkok itu akan berbeda ya. Berbeda. Mungkin ketika pertama kali Anda traveling ya Anda bingung loh ini nyolokannya gimana kok nggak ada ininya ya, nggak sesuai gitu ya. Maka Anda perlu yang namanya ini adalah adapter. Nah, oke. Em, ya, terus bagaimana struktur kelasnya, gitu ya? Ini ada dua alternatif sebenarnya untuk struktur kelasnya untuk menyusun adapter pattern ini. Yang pertama disusun seperti gambar yang di sebelah kanan, gitu ya. Nah, klien ini adalah kelas ya yang dia isinya logika bisnis tersendiri. Nah, di sini ada interface. Ya. Interface ini menjelaskan protokol yang harus diikuti kelas lain, gitu ya, untuk dapat berkolaborasi dengan klien. Ya, jadi klien ini mengimplement interface, gitu ya. Kemudian service yang di bagian tiga ini beberapa kelas yang berguna. Kalau konteks biasanya ini third party, gitu ya. Ya, tapi yang tadi antar mukanya tidak kompatibel tadi, gitu kan ya, tidak kompatibel. Nah, kemudian ya adapter ini kelas yang dapat bekerja dengan service dan klien. Jadi adapter ini dia bisa bekerja dengan service dan klien, gitu ya. Nah, klien ini melakukan implement ke eh, interface sambil melakukan wrapping ke objeknya yang dibuat service, gitu ya. Kemudian ya kode klien ini tidak digabungkan ke adapter selama sedang aktif sesinya, gitu ya. Sehingga adapter ini tidak, maksudnya klien kalau sedang bekerja dengan adapter yang ini itu masih tetap bisa digunakan dengan yang lain, gitu ya. Jadi Anda nanti bisa mendeklarasikan adapter yang lain, gitu ya. Jadi tidak klien ini tidak terlekat dengan adapter ini. Ya, jadi ada adapter yang lain. Ini adalah struktur dari adapter. Jadi ada terdiri dari klien, kemudian ada klien yang berisi apa aturan bisnis tadi, ya, ada interface yang diimplementasi oleh klien, terus kemudian ada kelas adapternya yang juga mengimplement uh, interface-nya, gitu ya. Terus kemudian di sini ada uh,
service ya, service yang third party tadi yang dijembatani atau diakses oleh si adapter ini. Itu adalah struktur yang pertama. Kemudian struktur yang kedua ini hanya bisa di program-program yang bisa atau support multiple inheritance, ya. Jadi adapter kelas ini struktur yang kedua ya. Adapter kelas ya tidak perlu membungkus atau wrap objek apapun karena ia mewarisi perilaku dari klien dan service. Jadi kelas adapter ini itu dia melakukan inheritance ke klien dan juga service. Jadi dua-duanya, gitu ya. Nah, eh, sehingga apa strukturnya akan lebih sederhana seperti ini, tapi eh, tidak di semua bahasa pemrograman itu mendukung pewarisan berganda dia. Jadi dia hanya bisa di multiple bahasa pemrograman C++ ya yang bisa multiple inheritance. Kalau di Java itu ada solusi tersendiri ya multiple inheritance itu ada solusi tersendiri yang tidak secara langsung multiple inheritance seperti ini gitu ya. Jadi bisa diterapkan itu di seperti C++. Oke, kemudian selanjutnya kita akan bahas pola yang kedua. Ya, pola yang kedua ini merupakan eh, masih tentang struktural design pattern, dia adalah dekorator. Ya, dekorator. Ya, dekorator ini desain pattern yang memungkinkan Anda memaksakan perilaku baru gitu ya ke suatu objek yang seharusnya perilaku objeknya itu bukan itu aslinya gitu kan ya. Jadi kalau di sini ilustrasinya ya ada suatu objek itu kalau mau ditempatkan di baju atau di kalau ini kan bentuk apa boneka gitu ya, boneka yang ukuran seberapa, nah itu nanti bisa bisa dipilih gitu ya. Ilustrasi yang kedua atau analogi yang kedua ya, oh ini belum di ini ya, ya. Jadi contohnya adalah pakaian ya. Eh, Anda atau seseorang itu sebagai objeknya. Nah, saat kedinginan itu orang tersebut, objek tersebut pakai apa jaket, gitu kan ya. Kalau hujan ya pakai jas hujan, gitu ya. Hujan jaket, terus kemudian jas hujan itu kan dekorasinya gitu ya atau dekoratornya, gitu ya. Nah, semua pakaian ini yang berbeda-beda itu mengekstend atau memperpanjang perilaku dasar Anda, tapi sebenarnya bukan bagian dari Anda. Jadi Anda kan aslinya itu kan apa baju itu kan bukan bagian dari diri Anda, gitu kan ya. Jadi bisa dengan mudah dilepas pasang kapanpun Anda butuh. Itu adalah analoginya dari si eh, dekorator ini, gitu ya. Nah, sekarang problemnya, ada problem ketika Anda membuat aplikasi e-learning dengan notifikasi tertentu atau satu notifikasi. Contoh di versi pertama itu Anda atributnya ini ngirimnya lewat email, ya. Nah, awalnya kayak jadi metode yang pertama ini hanya satu metode saja, pakai email, gitu kan ya. Kalau ada notifikasi, maka dia secara secara hanya satu metode saja pakai email. Nah, ternyata eh, pengguna ini meminta penambahan, gitu ya, penambahan notifikasi. Jangan pakai email saja dong. Saya pengen kalau pas memang beritanya itu penting, itu ya pakai SMS juga, misalkan ya. Adalah yang lain yang preferensi itu pakai Facebook. Saya sering pakai Facebook, gitu kan ya. Atau sering pakai Slack, gitu ya. Notifikasinya pakai itu. Itu kan pasti akan berbeda-beda, gitu kan ya. Nah, Anda bisa saja menambahkan masing-masing perilakunya itu, gitu ya, waktunya. Nah, permasalahannya muncul ketika si pelanggan itu meminta menggunakan beberapa jenis notifikasi sekaligus. Ya, bisa dibayangkan kalau Anda membuat
beberapa notifikasi sekaligus, itu kan Anda perlu membuat subkelas khusus untuk menggabungkan beberapa metode notifikasi. Contoh yang aslinya SMS, ini SMS dan Facebook notifier. SMS dengan Slack itu SMS plus Slack notifier, gitu ya. SMS plus kalau nanti maunya SMS, kemudian Facebook, kemudian Slack. Kalau semuanya itu nanti akan banyak sekali kombinasi gitu kan ya. Nah, bisa dibayangkan kombinasi seperti itu ini akan membengkakkan ukuran ataupun struktur dari source code ya. Bisa dipikir ini baru bisa dibayangkan ya ini baru tiga opsi ya. Nah, kombinasi tiga opsi saja sudah banyak. Nah, nanti bisa dibayangkan kalau opsinya ini bertambah, orangnya itu yang mau kombinasinya juga pasti akan bertambah. Gitu ya. Maka Anda perlu ini sebenarnya menemukan cara lain untuk bagaimana menyusun hal tersebut supaya tidak membuat subkelas dan seterusnya gitu ya. Dan strukturnya jadi akan semakin besar. Nah, sebenarnya mungkin Anda bisa terpikir untuk melakukan inheritance, gitu ya, untuk inheritance si superclassnya. Tapi di sini di inheritance ini ada permasalahan ya. Jadi inheritance ini bersifat statis, ya. Dia kalau sudah sedang runtime ini dia tidak dapat mengubah perilaku, gitu ya. Kalau sudah terlanjur runtime. Kemudian ya di beberapa pemrograman ya satu subkelas hanya dapat memiliki satu kelas induk gitu ya. Umumnya apalagi di Java gitu ya. Itu satu subkelas hanya memiliki satu kelas induk. Nah, salah satu cara untuk mengatasi permasalahan di notifikasi atau di aplikasi ini tadi itu kan ya, itu adalah pakai aggregation atau composition. Composition ini aggregation ini memberikan atau mendelegasikan pekerjaan, ya, mendelegasikan pekerjaan ke kelas yang lain. Bedanya dengan yang eh, apa bedanya dengan yang inheritance, kalau inheritance itu, kalau child-nya itu mau melakukan satu metode, itu kan dia mengerjakan sendiri. Nah, dengan kalau misalkan aggregation atau composition, ini dia bisa mendelegasikan pekerjaan, gitu ya. Oke. Nah, kembali ke permasalahan interface tadi, gitu ya. Nah, di sini solusinya pakai konsep dekorator ya. Kita simak dulu bagaimana dekorator menjadi solusi ya. Jadi dekorator mengimplementasikan antarmuka atau interface yang sama dengan objek yang di wrap, dibungkus gitu ya. Dari sudut pandang klien, objek-objek ini identik gitu ya. Jadi dia nggak tahu karena sudah di wrap dari objek-objek si klien. Ya, dalam contoh notifikasi email ya ini tetap di kelas notifier. Jadi yang send message ini metode tradisionalnya tadi tetap di klien ya, tetapi diubah semua metode notifikasi lainnya ini menjadi dekorator. Jadi polanya ya yang notification di sini, terus kemudian dia pakai konsep agregasi tadi, dibuat di sini base dekorator yang di-inherit atau diturunkan sifatnya itu menjadi SMS dekorator, Facebook dekorator, dan Slack dekorator, gitu ya. Jadi kalau super berarti ya. Oke. Nah, kalau ya oke. Kode klien perlu membungkus objek notification ke dalam satu set dekorator yang sesuai dengan preferensi klien. Gitu ya. Objek yang dihasilkan akan disusun sebagai stack. Gitu ya. Jadi di sini dibuat stack, ya, ada kondisionalnya. If Facebook enabled, ya maka dia mengaktifkan Facebook dekorator. Gitu ya. Dia di
Facebook dekorator. Kemudian kalau select enable maka dia mengaktifkan select dekorator. Maka dia ketika dijalankan itu set notifier-nya di stack itu yang sedang aktif yang mana gitu ya. Ketika dipanggil maka dia bisa aktif gitu ya si dekoratornya gitu ya. Oke, ini adalah dekorator. Nah, kemudian strukturnya gitu ya. Oh, ini masih bahasa Inggris ya. Oke. The component declares the common interface for both wrapper and wrap object. Jadi komponen interface yang merupakan interface ini ya merupakan interface untuk objek yang objek pembungkus dan objek yang dibungkus. Yang dibungkus apa? Concrete komponen ya. Concrete komponen ini objek yang dibungkus, gitu ya. Dia mendefinisikan basic behavior-nya. Jadi behavior yang semula tadi, yang yang aslinya, yang belum kalau yang di mail tadi kan ya bentuk email tadi ya, pengiriman yang di email tadi. Kemudian yang base decorator ini punya field gitu ya untuk mereference wrap object ya. Kemudian di base decorator ini mendelegasikan seluruh operasi ke objek-objek yang dibungkus gitu ya. Jadi ya kita lanjutkan dulu. Concrete decorator ya, concrete decorator ya, yang bagian bawah ini define extra behavior that can be added to component dynamically. Jadi konsepnya seperti gambar yang tadi, jadi klien kemudian dijembatani dengan interface dan di sini ada komponen yang lama ya, komponen yang lama yang isinya kalau di konteks notifikasi tadi yang email tadi, terus kemudian di sini ada dekorator tapi nggak langsung ke subkelasnya, ya nggak langsung ke subkelasnya. Nah jadi di sini ada base dekoratornya, gitu ya, ada base dekoratornya. Nah jadi kalau nanti mana yang mau dipilih itu yang diaktifkan adalah yang di subkelasnya, gitu ya. Ya klien ini bisa wrap komponen ya. Bisa multiple layer of dekorator, bisa memilih dekorator mana yang diaktifkan di stack tadi. Ya, kalau dia mau mengaktifkan 1 atau 2 atau 3, nah dia nanti melakukan wrapping ke base dekorator tadi. Sorry, ke interface tadi, gitu ya. Oke. Nah itu untuk ya yang di pertemuan kita hari ini sebagai review di hari ini kita tadi sudah membahas ya mengenai struktural pattern ya, struktural pattern yang merupakan recent pattern yang me, memandu penyusunan kelas dan objek dan bagaimana struktur antar mereka. Dasarnya adalah entitas ya, hubungan antar entitas. Terus kemudian ada atau kita membahas struktural pattern, dua contoh struktural pattern, ada adapter pattern dan ada dekorator pattern, gitu ya. Untuk itu pembahasan kali ini saya cukupkan sekian. Kita lanjutkan ke sesi tanya jawab.